Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rovita, NIM 2021A1H005, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, kelas 4A. Baik, di sini saya akan mengeksperimenkan mengenai lampu ajaib, yang dimana tujuan daripada eksperimen saya ini adalah agar kita dapat mengetahui dan melihat bagaimana caranya suatu energi gerak menjadi energi listrik. Jadi kawan-kawanku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasannya energi itu tersendiri ialah suatu kemampuan untuk melakukan usaha, yang dimana setiap benda atau orang jika melakukan usaha maka itu disebut dengan energi. Jadi kawan-kawanku sekalian, di sini kita akan menyiapkan bahan dan alatnya, yang dimana di sini bahan dan alatnya itu satu buah paku yang sudah bengkok, kemudian kepala lampu, kemudian lampu itu tersendiri, kemudian satu buah dinamo bekas, kemudian satu lakban hitam, setelah itu gunting, satu buah gunting, dan yang terakhir di sini ialah kabel itu tersendiri yang masih aktif. Jadi kawan-kawanku, langsung saja di sini saya akan mengeksperimenkan. Kita lihat eksperimen daripada lampu ajaib itu tersendiri. Baik, yang pertama-tama kita lakukan di sini itu kita siapkan bahan dan alat yang sudah kita siapkan tadi. Di sini ada beberapa bahan dan alatnya. Ada 7 buah bahan dan alat. Yang pertama, kemudian langkah selanjutnya itu kita ambil kabel. Jadi kabel di sini itu ialah kita menggunakan kabel yang masih aktif ya kawan-kawanku. Terserah bagaimana panjangnya. Intinya bisa disambungkan dengan antara kepala lampu dengan dinamo. Baiklah, yang pertama-tama itu kita gunting ujung daripada ujung kabel yang 2 ini, yang 4 ini. Yang pertama kita gunting ujung kabel yang di sini. Guntingnya agak memanjang supaya bisa tersambungkan dengan antara kepala lampu dengan dinamo. Kita mengguntingnya secara pelan-pelan. Kenapa secara pelan-pelan? Supaya kawat yang ada di dalam kabel ini tidak terputus. Jadi kita harus fokus atau berhati-hati dalam memotong luar daripada kabel ini, agar kawat yang ada di dalam atau besi yang ada di dalam kabel ini tidak putus. Seperti ini kawan-kawan. Jika sudah seperti ini, maka kita sambungkan antara 2 kabel ini ke kabel yang ada pada dinamo. Terserah cara menyambungkannya seperti apa. Di sini saya hanya menyambungkannya dengan memutar-mutar antara 2 kabel ini. Jadi yakinkan antara 2 kabel ini bisa terhubung. Nah, setelah itu di sini saya akan melakban kabel yang sudah kita sambungkan tadi, supaya tujuan daripada menyambungkan kabel ini adalah supaya kita tidak tersentrum atau aman daripada getaran magnet yang dirasakan oleh dinamo ini. Cukup kita tutup dengan sedikit saja, agar tertutup saja seperti ini, kawan-kawan.
kawan-kawanku. Nah, setelah udah tertutup seperti ini, kemudian kita sambungkan kabel yang satunya ini ke dalam baut yang tertera di bawah kepala lampu ini. Kita lepas bautnya dulu, kita lepas seperti ini, kita longgarkan. Kemudian setelah itu kita masukkan masing-masing kabel ini ke dalam lubang. Setelah kita masukkan, kemudian baut yang ada di sini tuh kita rekatkan supaya kabelnya itu tidak mudah keluar. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tersambung di sini. Setelah itu kita tinggal masukkan paku ini ke dalam lubang dinamo yang sudah tertera di sini. Nah, setelah itu kita masukkan kepala lampu ini ke dalam kepala lampu. Nah, setelah itu kita coba ya, kita coba. Ini sudah jadi kawan-kawanku. Jadi bagaimana caranya energi gerak menjadi energi listrik? Jadi di sini tinggal kita putar. Di sini kita tinggal putar paku yang sudah tertera, sudah tertancap di dalam dinamo ini. Kita coba. Nah, jadi otomatis lampu ini akan menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa begitu? Jadi di dalam dinamo ini terdapat magnet yang dimana ketika kita gerakkan, maka lampu yang ada pada kepala lampu ini akan otomatis menyala atau mendatangkan arus listrik. Jadi kawan-kawanku sekalian, fenomena atau kejadian daripada eksperimen ini ialah setelah kita membuat percobaan ini, kita akan melihat bagaimana lampu itu menyala dengan bantuan dinamo ini. Kenapa demikian? Karena di dalam dinamo tersebut terdapat magnet. Maka semakin cepat kita memutar paku pada dinamo tersebut, maka semakin cepat pula lampu itu akan menyala. Jadi konsepnya di sini kawan-kawanku sekalian, ketika kita memutar paku yang ada pada dinamo ini, maka otomatis lampu yang ada pada kepala lampu ini akan menyala dengan berkedip-kedip, dan tingkat penerangan yang akan dihasilkan oleh dinamo ini tergantung pada semakin cepatnya kita memutar paku yang ada pada dinamo ini. Karena kenapa? Medan magnet seharusnya dapat menimbulkan arus listrik. Oleh karena itu lampu ini bisa menyala, dikarenakan medan magnet yang ada pada dinamo ini dapat menimbulkan arus listrik. Jadi kesimpulannya di sini ialah jika kita memutar paku pada dinamo, maka lampu yang ada pada kepala lampu ini akan menyala dengan sendirinya. Karena bahwasannya di dalam dinamo ini terdapat arus listrik sehingga membuat lampu ini menyala. Serta di dalam dinamo ini terdapat magnet yang menghantarkan arus listrik. Semakin cepat kita memutar paku pada dinamo ini, maka lampu akan semakin tetap menyala. Jika kita memutarnya secara pelan, maka lampu ini akan menyala secara terputus-putus. Jadi ketika kita memutar lampu ini secara cepat, otomatis lampu ini akan tetap menyala. Kenapa bisa demikian? Karena kan di dalam dinamo ini
sudah terdapat magnet yang menghantarkan arus listrik. Dengan begitu, magnet di dalam dinamo ini akan menyebabkan terjadinya arus listrik pada kepala lampu ini. Jadi gini kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.